welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette, dan hari ini kita akan kembali membahas kasus yang benar-benar lagi heboh banget, yaitu kasus dari Teng Monida. Tapi kali ini ada beberapa hal yang pingin banget aku sampaikan ke kalian karena ada beberapa kejanggalan yang terjadi lagi di kasus tersebut. Oke, ini yang pertama, ini lagi heboh banget di mana pengacara Tum mulai beber dalam kematian dari Teng Monida. Dimana ini yang bikin heboh lagi, dia itu berani banget, dia bilang kalau misalkan dalam kematian dari Teng Monida itu adalah Jenderal N. Apakah benar dugaan bahwa jenderal berinisial N itu benar-benar terlibat dari kasus Teng Monida ini? Oke, ini fakta terbaru ya guys. Jadi pengacara dari kakaknya Teng Mo, yaitu pengacara Tum memang pengacara yang terkenal banget, jadi kayak udah seleb lawyer gitu di Thailand. Dia bongkar orang besar berpangkat jenderal inisial N dalam kematian artis cantik Teng Monida. Nah, pengacara ini bahkan katanya dia itu nggak ragu-ragu ya guys menyebut jika dalam kematian dari Teng Monida adalah jenderal N. Hal itu menurutnya adalah fakta. Penyampaian terkait jenderal ini jadi dalang, mungkin banyak yang pikir nggak mungkin main-main, karena kalau misalkan main-main pastinya pengacara Tum juga akan terkena hukum yang parah ya, dengan pencemaran nama baik dan segala macamnya. Berarti apakah pengacara Tum benar-benar mengetahui sesuatu? Tapi kali ini juga masih dugaan ya guys, jadi kita nggak tahu apakah benar inisial N itu terlibat dalam kasus kematian dari Teng Monida ini. Tapi memang kalau misalkan masyarakat Thailand sekarang ini lagi banyak yang menduga memang pastinya ada orang berpengaruh di Thailand yang mencoba untuk mengintervensi kasus kematian Teng Monida. Apalagi belakangan ini memang beredar isu ya kalau misalkan kematian Teng Monida ada kaitannya dengan unsur politik dan seseorang yang punya pengaruh besar di Thailand. Makanya kenapa kasus ini tuh kayak lambat banget. Kenapa kayak bukti-bukti yang ada tuh padahal cepet banget ya bergeraknya, bukti-bukti yang ada tuh luar biasa banget, tapi kenapa prosesnya itu bergerak lambat banget? Nah, banyak yang duga karena hal ini gitu guys. Nah, penemuan baru juga terjadi nih guys, di mana dikabarkan ahli forensik menemukan cairan di mata Teng Monida yang mengandung alkohol, dan itu dianggap sebagai bukti baru yang mungkin bisa menjawab misteri kematian Teng Monida. Dr. Porntip juga sangat diharapkan oleh masyarakat Thailand, sudah berjanji akan mengawal dan menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya. Dan bahkan banyak yang bilang apakah ke-15 ahli forensik dan Dr. Porntip itu benar-benar akan disuap? Tapi ternyata enggak guys, karena Dr. Porntip sendiri bilang kalau misalkan dia itu akan menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya. Karena apalagi kalau misalkan mereka itu nggak adil, nggak mungkin ada temuan-temuan seperti ini guys. Kayak sekarang ada kasus tambahan juga, ditemukan cairan di mata Teng Monida yang mengandung 93 mg alkohol. Nah, menurut Dr. Porntip ini, mereka juga akan fokus mendeteksi area termasuk luka kaki dan memar di bagian paha, serta luka yang menonjol atau luka yang benar-benar lagi viral tersebut, luka yang khas, itu juga bakal dicek. Saat ini juga ada lagi yang bakal dicek, yaitu kuku dari Teng Monida. Nah, kuku dari Teng Monida itu telah dipotong guys dan telah diekstrak untuk dilakukan analisa lebih dalam di proses laboratorium. Hasilnya belum ada ya guys, tapi banyak yang duga juga karena kan ada foto-foto goresan dari teman-teman Teng Monida yang katanya polisi waktu di pengecekan yang pertama dia bilang kalau misalkan luka tersebut udah ada sebelum kasus dari Teng Monida tenggelam. Tapi banyak yang curiga juga, jadi akan dicek apakah dari kuku Teng Monida itu ada kulit-kulit dari orang-orang tersebut yang luka-luka juga. Kalau misalkan ada, berarti kan memang terjadi kayak cakar-cakaran atau suatu keributan di dalam kapal tersebut. Jadi ini semua masih proses ya guys, kita kayaknya udah ada titik terang sih, semoga benar-benar keadilan ditegakkan ya guys, karena ini sekali lagi udah menjadi masalah internasional. Aku yakin kalau misalkan keadilan ini nggak ditegakkan, ini bisa banyak banget yang marah dan kecewa. Nah, terus juga barang bukti banyak banget ternyata yang hilang guys. Jadi kita tahu ya kalau ada anggota parlemen yang masih berusaha untuk membantu kasus dari Teng Monida ini, yaitu Mongkolkit Suksintaranon. Jadi kata anggota parlemen ada beberapa diantaranya kain putih yang diikat di pinggang dari Teng Monida, sebuah tas yang dibawa Teng Monida itu benar-benar hilang, dan juga pisau yang berada di speedboat yang diduga ada pisau tersebut juga hilang. Kenapa barang-barang bukti itu dihilangkan? Apakah ada sesuatu seperti ada darah atau apapun yang bisa membuat penyelidikan ini makin terungkap gitu? Makanya banyak dilakukan sayembara apabila menemukan
kain putih yang dipakai oleh Teng Monida di pinggang tersebut. Nah, terus kembali lagi ke ahli forensik yang tadi aku bilang, banyak yang bilang kalau misalkan ahli forensik dan dokter Pontip ini jangan-jangan juga disuap. Di sini dokter Pontip langsung nulis status di Facebooknya dia bilang gini, saya tahu semua orang ingin kebenaran terungkap, tapi tidak boleh merusak atau menyakiti orang lain. Dokter tetap maju, jangan khawatir, seumur hidupnya tidak pernah menerima uang dari melakukan kasus apapun. Melakukannya karena itu adalah tugas pilihannya. Yang kita dapatkan adalah karma baik yang menjembatani tujuan kita, dihina, dijebak, dan dibully. Jika Anda tidak mengambilnya, Anda tidak akan mempengaruhinya dan tidak akan terpengaruh. Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Yang terpenting saya ingin memberitahu polisi bahwa dokter tidak pernah membenci organisasi atau siapapun, tapi ayah saya mengajari saya untuk mengumpulkan pecahan kaca agar tidak membahayakan orang yang lewat. Simpan dan bungkus sebelum buang. Ayah saya mengajari saya untuk melakukannya karena itu adalah perbuatan baik. Kegagalan untuk berjalan melalui adalah dosa. Ini adalah dasar kehidupan yang terpenting. Ayah dan guru saya di sekolah Watana Widyalai mengajarkan bahwa kita harus berani melakukan hal yang benar. Dengan dokter Pontip nulis status seperti itu guys, itu bikin orang-orang pada lega karena terlihat banget dokter Pontip akan mengumpulkan segala pecahan kaca daripada membahayakan orang lain. Yang maksudnya dia akan mengumpulkan segala fakta yang ada daripada membahayakan orang lain. Pokoknya dia akan melakukan sebenar-benarnya dan dia tidak akan membenci organisasi atau apapun, atau mungkin disuap atau apapun, itu nggak akan, karena dia akan memberitahukan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Nah, ini juga soal pendeteksi kebohongan. Lagi heboh juga nih guys, Komisi Hak Asasi Manusia di Thailand merekomendasikan pihak polisi untuk memeriksa 5 orang yang ada di bot bersama Teng Monida ini menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Percaya bahwa ada orang yang tidak jujur membuat teks satuan yang merupakan perwakilan dari keluarga Teng Monida, merasa kalau misalkan memang alat pendeteksi kebohongan itu perlu banget guys. Nah, ternyata pihak polisi akhirnya juga udah setuju untuk memeriksa kelima orang tersebut menggunakan alat pendeteksi kebohongan. Walaupun alat pendeteksi kebohongan ada yang bilang nggak 100% valid, tapi itu cukup ya untuk melihatlah sedikit-sedikit bukti-bukti yang ada gitu guys. Karena menurut mereka juga, menurut polisi, ada dugaan seseorang yang berada di perahu tersebut telah berbohong. Seperti yang dari awal-awal ya guys, polisi memang udah curiga sama 5 orang ini pasti ada salah satu yang berbohong karena banyak banget kejanggalan-kejanggalan dan info yang mereka bagikan itu suka berbeda-beda gitu guys. Pihak keluarga dan teman-teman dari Teng Mo sendiri mengharapkan kalau misalkan kejadian ini akan cepat selesai dan mendapatkan keadilan untuk Teng Monida. So, sekian dulu dari aku. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.